على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Fathus Salam bi Muhammati Ahkam Siyam. Masail-masail yang di dalamnya, faedah-faedah yang di dalamnya yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri wafaqahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan baru, yaitu bab Lailatul Qadar. Bab malam Lailatul Qadar. Para ulama sedang pendapat mengenai kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan karena di malam tersebut ditetapkan semua takdir-takdir makhluknya dalam setahun. Ada yang berpendapat lain karena banyaknya berkumpulnya para malaikat di malam tersebut sampai malaikat Jibril turun. Kemudian ada juga yang mengatakan karena betapa besarnya keagungan pahala di malam tersebut dan betapa tingginya kedudukannya, ya kan? Sebagaimana hadis yang sudah kami bacakan pada khutbah tadi, Rasulullah SAW memberikan jaminan dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, man yakum Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, salat malam pada malam Lailatul Qadar, dia menghidupkan beribadah di malam tersebut dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi menunjukkan keutamaannya besar malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Quran kemana? Ke langit dunia. Duf'atan wahidah, sekaligus langsung ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Adapun turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu apa? Berangsur-angsur sesuai dengan apa? Situasi, kondisi dan tempatnya, sikon 4. Paham ya? Naam. Jangan sampai salah paham, jangan sampai keliru. Kemudian ditanya di situ, dijelaskan lagi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahukah apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Yaitu malam tersebut adalah malam yang lebih indah, lebih baik, lebih bagus daripada 1000 bulan, bayangkan. Masya Allah. Naam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Para malaikat turun dan ruh di sini Jibril alaihissalam dan Jibril bersamanya dengan seizin Rabb mereka untuk apa? Untuk menetapkan semua urusan. Salamun hiya, di malam tersebut penuh ketentraman, kedamaian, keselamatan. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Makanya termasuk tanda daripada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Tandanya apa? Di pagi hari apa? Tatlu'us syams fi sabihati yaumiha, yaitu terbitnya matahari di pagi hari. Barakallahu fikum, di hari tersebut apa? Baydha la syu'a laha. Putih terang benderang, tidak ada apa? Syu'a itu tidak ada cahaya yang silau. Dipandang enak itu. Paham ya? Itu termasuk tanda-tandanya. Termasuk tanda-tandanya. Di sana ada tanda-tanda yang lain. Di malam tersebut hujan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, riwayatnya juga sahihah. Ada juga tanda-tanda yang lain. Di malam tersebut cuacanya itu tenang, tentram, tidak dingin, tidak panas. Itu juga tanda-tandanya juga. Masya Allah. Naam. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya ya.
Karena para ulama telah sepakat dan menjelaskan bahwasanya walaupun antum atau kita tidak tahu di malam itu adalah malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir kita menghidupkan dengan mengharapkan dari Allah Ta'ala agar mendapatkan malam tersebut, dapat insyaallah. Paham ya? Telah berlalu kan malam 27, nah itu harapannya paling kuat di situ. Sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, beliau sampai mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la'alamuha, inni la'alamuha, demi Allah, sungguh aku mengetahui malam tersebut. Paham ya? Dan aku menduga yang sangat kuat. Paham ya? Hiya lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, yaitu malam hari yang Rasulullah perintahkan kita untuk apa? Menegakkannya, menghidupkannya. Hiya lailatu 27, yaitu malam 27. Paham ya? Tapi tidak menutup kemungkinan di malam-malam yang lain bisa, selama malam-malam ganjil. Bisa malam 21, 23, 25, 27, 29. Paham ya? Tapi yang paling barakallahu fikum ditekankan dan ditekankan para ulama malam 27. Paham ya? Malam 27. Naam. Ikhwani fid din, azdani wazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat sini. Babu Lailatul Qadar. Syarah penjelasannya, ayat yang sudah kita baca tadi itu ya. Faedah sumiyat Lailatul Qadar bihadzal ism. Kenapa? Nah, malam Lailatul Qadar dinamakan dengan nama ini kenapa? Pertama, li'idhamil ajri fiha, karena agungnya pahala di dalamnya. Besar pahala di dalamnya. Antum bersedekah, berinfak di malam tersebut sampai pagi harinya juga infak sedekah misalkan, baca Al-Qur'an, ibadah, besar pahalanya. Nah, walirif'ati manzilatiha, dan karena tingginya kedudukannya. Coba bayangkan, semalam sebanding dengan berapa tadi? Lebih baik, bukan sebanding, lebih baik daripada 1000 bulan, bayangkan itu. Masya Allah. Na'am. Yang kedua, waqila li'anal a'mal tuqaddar fiha. Ada yang mengatakan dinamakan malam Lailatul Qadar kenapa? Dikarenakan di malam tersebut amalan-amalan ditetapkan. Amalan-amalan dalam setahun. Para ulama mengatakan, dijelaskan, yaitu amalan-amalan dalam barakallahu fikum setahun. Nah, karena amalan untuk semuanya kan sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz kan. Ketika awal kali Allah Ta'ala menciptakan pena, awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala mengatakan uktub, tulislah. Penanya berkata, pena padahal berkata dengan seizin Allah Ta'ala. Wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tercatat semua sudah. Paham ya? Kemudian dikuatkan lagi dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfasana. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencatat takdir makhluknya sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun sebelumnya. Masya Allah. Nah, 50.000 tahun. Paham ya? Masya Allah, biasa ya, sudah tercatat semuanya. Hatta rezeki hamba, ekonomi kita sudah ditata dalam Lauhul Mahfuz. Antum enggak perlu khawatir. Paham ya? Kadang-kala kita mungkin terfikirkan lah, ekonomi susah, sulit mencari pekerjaan. Yakin saja, sudah tercatat semuanya. Hamba ini hanya mengusahakan, mengupayakan, berusaha, itu aja. Paham ya? Kan kuncinya 3. Ikhtiar, doa, tawakal. Paham ya? Jadi antum semakin antum yakin terhadap janji Allah Ta'ala dan catatan tadi, tenang sudah. Bahkan kita sebelum dilahirkan di muka bumi ini, sebelum kita dilahirkan barakallahu fi, ketika kita masih berada di kandungan ibu kita, yaitu ketika usia di kandungan tersebut usia 120 hari atau 4 bulan kurang lebihnya, apa? Allah Ta'ala utus malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya. Dia nanti ketika mati orang sengsara atau orang bahagia, tercatat semuanya udah. Jadi kita enggak boleh khawatir barakallahu fi. Rezeki dari tangan Allah Ta'ala, cuman kita hanya mengupayakan, mengusahakan. Paham ya? Dari undang-undang perekonomian sudah catat berarti ya. Nah, jangan sampai khawatir, wah sekarang apa-apa mahal, minyak goreng mahal. Kalau minyak goreng mahal, pakai minyak zaitun. Lebih mahal lagi ya, enggak masalah. Nah, barakallahu fiik. Yang jelas, nah barakallahu fiikum, itu semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengusahakan, mengupayakan ikhtiar. Nah, barakallahu fiikum. Wa illa, selama kita masih hidup di muka bumi ini, Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan rezekinya. Kalau sudah jadi rezekinya tidak pernah salah alamat, pasti tepat pada sasarannya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada semua yang ada di muka bumi ini, tidak ada binatang atau orang yang hidup di muka bumi ini semuanya melainkan rezekinya tangan Allah Ta'ala.
Paham ya? Semuanya rezekinya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian Allah Taala juga mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Taala dialah zat yang Maha memberikan rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kemudian ketika waktu itu orang-orang merasa takut miskin dengan anak yang banyak, ada yang bunuh anaknya, ada yang intinya enggak suka kalau anak itu banyak. Akhirnya tegur Allah Taala karena mereka apa? Karena mereka ingin bunuh anak-anak mereka. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir. Jadi mereka merasa banyak anak itu nanti tambah fakir tuh loh. Itu perasaan yang keliru. Paham ya? Itu termasuk bentuk apa? Suudzon billah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Taala kasih tahu jalan keluarnya dan juga janjinya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Kita hanya mengusahakan aja. Semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Percaya enggak? Semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Karena dia harus menghidupi banyak anak tadi itu. Paham ya? Kalau anaknya cuma 2 misalkan, itu kan menghidupi untuk 2 itu kan ya mungkin sekian-sekian rupiah lah. Tapi kalau untuk banyak anak, banyak kan yang dikeluarkan, semakin banyak anak semakin banyak rezekinya. Paham ya? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi enggak benar kalau ada yang mengatakan cukup 2 anak. Cukup 2 anak, akhirnya keluarga berencana yang mana? Rencana buruk jangan. Paham ya? Yang dilarang itu adalah barakallahu fiik membatasi keturunan. Dalam kondisi masih mampu punya keturunan, membatasi dengan cara keluarga berencana buruk tadi itu. Nah, barakallahu fiik itu dilarang. Yang diperbolehkan menjaga jarak keturunan. Boleh. Mau 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, intinya jangan membatasi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum kadang-kala butuh seperti itu. Nah, menjaga jarak keturunan bukan karena enggak mau punya anak. Ya kadang mungkin kewalahan, ya enggak, mengurus anak-anak masih kecil. Intinya jangan batasi. Kalau masih punya anak bismillah. Paham ya? Karena Rasulullah bangga. Hari kiamat nanti bangga Rasulullah dengan melihat umatnya banyak. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak kelak dari kiamat. Masya Allah, na'am. Ini sekedar selingan barakallahu fiik bahwasanya takdir-takdir amalan kita sudah tercatat semuanya, baik dalam setahun yang akan datang maupun yang secara semuanya, secara total sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga, waqila likasrati istima'il malaikah fiha. Ada juga mengatakan kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Karena banyaknya perkumpulan para malaikat di situ. Hingga malaikat Jibril ikut turun kan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun dan roh bersamanya. Siapa roh di sini? Jibril alaihissalam. Karena Jibril alaihissalam dikenal dengan digelari dengan Ruhul Amin, Ruhul Qudus. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani azzakumullah wa barakallahu fikum. Pertanyaan. Hal Lailatul Qadar mimma ikhtasallahu azza wa jalla bihi hadhil ummah am hiya likulli ummam sabiqah? Sekarang malam Lailatul Qadar itu khusus untuk umat ini atau umat-umat sebelumnya juga dapat? Itu perlu diketahui juga kan? Dulu ada enggak ya kira-kira umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu ada atau tidak? Kita lihat apa jawabannya. Wa hiya lailatun ikhtassallahu azza wa jalla biha hadhil ummah. Yang mana malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang dikhususkan oleh Allah Taala untuk umat ini. Jadi umat-umat sebelumnya enggak ada ya? Naam. Oleh karena itu kita ketika 10 malam terakhir tersebut kesempatan mencarinya. Bukan berarti enggak tidur, bukan berarti enggak istirahat. Silakan istirahat, cuman malam tersebut jangan barakallahu fikum sia-siakan amalan saleh yang lainnya. Misalnya baca Al-Qur'an, qiyamul lail, salat malam, tarawih, paham ya? Seperti itu barakallahu fik. Karena apa? Karena di malam tersebut adalah apa? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tadi itu. Kalau kita bisa mencarinya, taharru. Carilah Lailatul Qadar fi ashr awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dikuatkan lagi taharru Lailatul Qadar. Barakallahu fikum fil witr min al-ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Pada 10 malam terakhir Ramadan. Seperti itu. Barakallahu fik. Walhamdulillah telah berlalu ya. Yang 27 sudah berlalu. Semoga barakallahu fikum kita sudah mendapatkannya kalau seandainya ada di hari-hari tersebut atau malam-malam tersebut. Karena barakallahu fikum kita mungkin aja memprediksikan, memperkirakan cuaca atau tanda-tanda, tapi itu memastikan enggak bisa.
Paham ya? Sehingga barakallahu fikum kalau kita menghidupkan malam tersebut insyaallah dapat. Insyaallah pasti dapat. Naam. Wa dhahaba ba'dhum ila annaha 'amatun fi baqiyatil umam wa la dalil 'ala dzalik. Ada juga yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu barakallahu fikum umum, bahkan untuk semua umat pun juga ada, tapi enggak ada dalilnya yang mengatakan seperti itu. Berarti kesimpulannya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekedar selingan ya. Jadi kalau antum mendengar lafaz Muhammad itu bersolawat. Dibiasakan. Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam karena ada perintahnya dalam Al-Qur'an Karim, yaitu Allah Ta'ala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau antum dengar lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paham ya? Dibiasakan itu karena salawat atas nabi itu dapat pahala juga, paham ya? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seperti itu. Dalilnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawatlah kalian atasnya. Atas siapa? Atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum lihat orang-orang sufi, orang-orang awam, itu kalau udah mendengar lafaz Muhammad semangat luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semangat juga. Paham ya? Antum enggak pernah lihat kalau ada acara-acara itu, ya enggak? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serentak. Kita harus bersolawat juga. Jadi kalau ada lafaz Nabi Muhammad atau Rasulullah, Nabiullah, kita bersolawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibiasakan aja. Kita lihat sini barakallahu fikum, mas'alatun ma huwa sabab fi takhsisillahi azza wa jalla hadhil ummah bi lailatul qadar. Sebabnya kenapa sih? Sebabnya kenapa kok Allah Taala mengkhususkan malam tersebut untuk umat ini saja, tidak umat-umat yang sebelumnya? Kenapa? Sebabnya kenapa? Wa qila fi sababi ikhtisasi hadhil ummah biha. Ada yang mengatakan sebab dikhususkan malam tersebut untuk umat ini li'annaha qalilatul a'mar, karena umat ini sedikit umurnya. Usianya apa? Sedikit. Antum dan kita itu kelihatannya Masya Allah sehat, tapi kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Paham ya? Karena usia, umur itu tangan Allah SWT. Sudah diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Apa kata beliau alaihi wasallam? Beliau mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuz dzalik. Usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70, sedikit sekali lebih dari 70. Sudah berapa usianya, Pak? 64. Ayo, paham ya? Barakallahu fiikum. Maksudnya apa? Maksudnya usia kita, usia umat Nabi Muhammad SAW dijelaskan itu berkisar 60 sampai 70. Sedikit sekali lebih dari 70. Tapi ada gitu loh. Paham ya? Enggak ada, kita enggak ada yang tahu kapan kita akan meninggal, enggak ada yang tahu. Kadang usia muda pun meninggal langsung juga ada. Paham ya? Ada juga orang meninggal tanpa kondisinya kan keadaannya sehat, enggak sakit, malam tidur berselimut, pagi enggak bangun lagi, ada juga. Paham ya? Karena yang namanya al-maut, kematian itu sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah orang mau dicabut nyawanya kemudian ketuk pintunya besok antum mati, enggak ada. Enggak ada yang tahu. Makanya dirahasiakan itu. Paham ya? Dirahasiakan itu kenapa tujuannya? Agar orang itu beramal. Paham ya? Agar orang itu beramal, enggak ada bisa lari. Orang lari dari kematian enggak bisa. Dibantah oleh Allah Taala. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang dulu kalian mau lari itu enggak bisa. Justru kematian mendatangi kalian. Ditegaskan lagi, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian menghampiri kalian walaupun kalian berada di dalam benteng istana yang sangat megah, bayangkan. Sembunyi. Enggak bisa. Paham ya? Karena yang namanya kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berusaha mencoba untuk bunuh diri. Kalau belum takdir dia enggak mati. Naik dia ke lantai 5. Jatuhkan diri ke bawah, belum mati cuma patah kakinya. Karena belum takdirnya. Paham ya? Ada orang yang memang dia enggak pengen mati. Pengennya itu mau hidup selamanya, misalkan tidur malam dia. Paham ya? Atau tidur siang, berselimut, ternyata enggak bangun lagi. Macam-macam. Paham ya? Cuman kita persiapkan barakallahu fi, karena kalau udah ajal datang itu enggak bisa tunda lagi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajal udah datang, enggak ada yang mampu untuk menunda atau menyegerakan, semuanya pasti tepat pada waktunya. Cuman kapannya wallahu a'lam. Persiapkan saja barakallahu fi. Karena yang namanya usia tadi itu 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada
70 walaupun ada. Naam. Ini sekedar selingan mengenai kenapa malam Lailatul Qadar dikhususkan untuk umat ini, disebut di sini li'annaha qalilatul amar, dikarenakan umat ini sedikit umurnya. Wa kanat baqiyatul umam tawilatul amar, sedangkan umat-umat sebelumnya, umat-umat terdahulu mereka panjang umurnya. Coba umat Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? Ya sekitar itu, 950 tahun, 800 tahun, 700 tahun. Paham ya? Umat-umat sebelumnya badannya enggak kecil-kecil seperti kita ini. Ada yang badannya besar. Nah, rumah gunung dipahat jadi rumah, bayangkan. Besar enggak berarti? Besar, kuat mereka. Ya kan? Nah, kaum siapa itu? Kaum Samud ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Gunung dipahat jadi rumah, bayangkan itu. Nah, umat Nabi Muhammad SAW itu termasuk umat yang bisa dikatakan kecil. Paham ya? Nah, postur badannya itu kecil-kecil dan juga usianya pendek. Paham ya? Tapi umat-umat sebelumnya itu usianya panjang, kemudian ada yang badannya besar, paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tingginya Nabi Adam alaihissalam itu berapa? 60 hasta ya. Panjang luar biasa berarti kan? Nah, itu menunjukkan bahwasanya beda. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Adapun isu-isu yang viral yang sekarang lagi beredar, misalkan ada yang mengatakan menemukan kubur Nabi Adam, bohong. Mau kuburnya panjang gitu, kemudian di tabur-tabur bunga orang pada berkunjung ke situ misalkan, itu bohong. Hati-hati. Modus. Paham ya? Hati-hati ya, seperti itu ya. Nah, banyak kan seperti itu, kadang pergi kemana ziarah, berkunjung ke Turki, dia ada surbannya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, sandalnya Rasulullah. Itu biar orang ziarah ke situ aja. Ekonomi, bisnis. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fiik, jangan sampai kita tertipu. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat lagi sini, barakallahu fiik, fa'awadallahu azza wa jalla mu'minin bihadhil lailatul barakah. Maka Allah telah menggantikan untuk orang-orang mukminin dengan malam yang diberkahi ini. Ya kan? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Malam Lailatul Qadar. Faham ya? Naam. Alatihiya khairun min alfi syahr. Yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, orang yang beramal taruhlah 2 bulan 3 bulan aja belum tentu bisa sampai sini 1000 bulan nih, bayangkan ini. Masya Allah, naam. Padahal cuma semalam itu aja ya. Amalan-amalan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan? Apakah perempuan ketika lagi haid, nifas, tidak bisa melakukan amalan-amalan biar mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Kita katakan bisa. Kita katakan bisa. Perempuan ketika haid atau nifas, amalan yang bisa dilakukan ya di antaranya baca Al-Qur'an, ya enggak? Kemudian kalau misalnya punya orang tua ya berbakti dengan orang tua, sedekah, infak, kemudian berbuat baik kepada suaminya, masih bisa semuanya. Paham ya? Nah, walaupun dia enggak sholat, enggak puasa, kan haid atau nifas. Jadi tetap bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, jadi keutamaan tersebut diraih bukan orang yang di masjid saja gitu loh. Paham ya? Orang yang di dapur pun, para akhwat, para ummahat di rumah, misalkan kalau di malam tersebut, nah barakallahu fikum, ikut menghidupkan dengan cara baca Al-Qur'an, paham ya? Mungkin sedekah atau infak atau nah barakallahu fikum, nah menghormati dan juga memuliakan suaminya misalkan, dapat. Jadi yang mengatakan malam Lailatul Qadar tidak didapat kecuali di masjid, itu pendapatnya batil. Paham ya? Itu pendapat yang batil ya, enggak harus di masjid. Kalaupun di rumah ya kasih kabar gembira mereka kan itu. Nah, istri-istri kita kasih kabar gembira, bisa itu loh. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Mas'alatun mata takunu Lailatul Qadar. Kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Masyaallah. Disebutkan sini ada pendapat sangat banyak sekali nih. Beliau menukilkan ada pendapat pertama sampai berapa pendapat ini, tak lihat kan? Panjang soalnya. Nah, beliau nukilkan sampai pendapatnya berapa? Sampai pendapat 46 mengenai kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Itu ada 46 pendapat itu. Tapi kita ambil yang sahih karena panjang enggak mungkin kita bacakan. Kata beliau sahih, yang sahih annaha fil ashr awakhir min Ramadan. Terjadinya malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di awal, pertengahan, tapi yang sahih ini 10 malam terakhir ini. Paham ya? Itu pun nanti dirinci lagi dengan hadis yang kuat. Itu pun malam-malam apa? Ganjil. Ya, taharru Lailatul Qadar fil witr minal ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, 10 malam terakhir Ramadan. Paham ya? Itu pun nanti dirinci lagi, yaitu malam 27. Walaupun tidak menutup kemungkinan di malam-malam ganjil yang lainnya gitu loh ya. Na'am, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani azzakumullah wa barakallahu fiikum.
Intinya kesimpulannya, nah barakallahu fikum, kalau malam tersebut, dia menghidupkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia insyaallah akan mendapatkannya. Akan mendapatkan keutamaan tersebut. Nah barakallahu fikum, keutamaan malam yang mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Naam. Dalil ini banyak sekali mengenai barakallahu fiik anjuran dan dorongan agar kita mencari malam tersebut, mencari dalam artian itu ya menghidupkan 10 malam terakhir tersebut. Mulai dari malam genap pun juga kita berusaha juga. Semoga nah barakallahu fiikum nanti ketika malam ganjil dapat itu ya, karena posisi 10 malam terakhir itu lebih umum lagi. Dikhususkan lagi malam ganjil, dikhususkan lagi malam 27. Nah 27 sudah berlalu, semoga kita termasuk yang mendapatkannya walaupun enggak terasa. Nah, yang jelas amalan-amalan kita semoga enggak sia-sia. Karena kita ini kan enggak bisa memastikan pasti diterima. Cuman berharap semoga diterima. Memastikan enggak bisa. Memastikan amalan antum atau kita pasti diterima enggak bisa. Cuman berharap semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.